warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti dari reguler CS 007. Di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi dengan menjelaskan jurnal umum, neraca saldo, dan buku besar. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kantor Akuntansi Publik atau KAP Adinda telah terjadi beberapa transaksi adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta rupiah untuk menjalankan usahanya akuntan publik. 2. Pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 3 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Pada tanggal 15 Desember 2015, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Nomor 7, pada tanggal 17 Desember 2015, dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan sebesar Rp600.000. Tanggal 20 Desember 2015, bayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 1.500.000. Pada tanggal 21 Desember 2015, diterima uang masuk sebesar 1.200.000 dari klien. Pada tanggal 24 Desember 2015, diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Lalu, buatkan jurnal untuk mencatat setiap transaksi tersebut di atas. Lakukan pemindahan pembukuan dari ayat-ayat tersebut ke dalam buku besar dan menggunakan akut bentuk T. Susunlah neraca saldo sesuai dengan chart of account. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal umum pada tanggal 3 Desember 2015. Kas masuk ke debit sebesar 20 juta, modal masuk ke kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 4 Desember, kas masuk ke debit sebesar 6 juta, pendapatan jasa masuk ke kredit 6 juta. Pada tanggal 7 Desember, piutang usaha masuk ke debit 2.400.000, pendapatan jasa masuk ke kredit 2.400.000. Pada tanggal 10 Desember, beban sewa masuk ke debit sebesar 1.800.000, beban gaji masuk ke debit 3 juta, beban telepon dan listrik masuk ke debit 1 juta. Kasnya masuk ke kredit 5.800.000. Pada tanggal 12, perlengkapan masuk ke debit sebesar 2.400.000, kas masuk ke kredit sebesar 2.400.000. Dan pada tanggal 15, perlengkapan kantor 3.600.000 masuk ke debit, utang usaha 3.600.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 17 Desember, asuransi dibayar di muka sebesar 600.000 masuk ke debit, kas sebesar 600.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 20 Desember, utang dagang sebesar 2 juta masuk ke debit, beban iuran sebesar 150 masuk ke debit, dan kas masuk ke kredit sebesar 1.500.000, totalnya 2.150.000. Pada tanggal 21 Desember, kas masuk ke debit sebesar 1.200.000, pendapatan diterima di muka sebesar 1.200.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 24 Desember, kas masuk ke debit sebesar 800.000, piutang masuk ke kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 31 Desember, price masuk ke debit sebesar 2.200.000, kas masuk ke kredit sebesar 2.200.000. Totalnya untuk debit yaitu 47.150 dan untuk kredit 47.150. Totalnya harus balance ya teman-teman. Sini kita masuk ke dalam buku besar. Yang pertama ada nama akun kas. Pada tanggal 3 Desember, modal awal masuk ke debit sebesar 20 juta, saldo debit jadi 20 juta. Pada tanggal 4 Desember, penerimaan jasa masuk ke debit sebesar 6 juta, saldo debit sebesar 26 juta.
pada tanggal 10 Desember membayar beban masuk ke kredit sebesar 5.800.000 dan total saldo debit sebesar 20.200.000. Ini berkurang ya. Pada tanggal 12 Desember membeli perlengkapan masuk ke kredit sebesar 2.400.000. Debitnya sebesar 17.800.000. Pada tanggal 17 Desember membayar beban masuk ke kredit sebesar 600 dan masuk ke saldo debit sebesar 17.200.000. Pada tanggal 20 Desember membayar utang beban sebesar 2.150.000 masuk ke kredit, saldo debit sebesar 1.050.000. Pada tanggal 21 Desember menerima jasa masuk ke debit sebesar 1.200.000 dan saldo debit sebesar 16.250.000. Pada tanggal 24 Desember menerima pendapatan sebesar 800.000 masuk ke debit dan total saldo debit sebesar 17.050.000. Pada tanggal 31 Desember pengambilan pribadi masuk ke kredit sebesar 2.200.000. Total saldo debitnya adalah 14.850.000. Selanjutnya di buku besar ada nama akun modal pada tanggal 3 Desember. Modal masuk ke kredit sebesar 20 juta dan saldo masuk ke kredit sebesar 20 juta. Nama akun pendapatan tanggal 4 Desember 2015 pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 6 juta dan saldo kredit masuk 6 juta rupiah. Pada tanggal 7 Desember pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 2.400.000 dan saldo kredit masuk 8.400.000. Pada tanggal 21 Desember pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 1.200.000 dan saldo kredit sebesar 9.600.000. Selanjutnya nama akun beban. Pada tanggal 10 Desember beban sewa masuk ke kredit sebesar 1.800.000, beban gaji masuk ke kredit sebesar 3 juta, beban telepon dan listrik masuk ke kredit 1 juta dan saldo debit sebesar 5.800.000. Pada tanggal 20 Desember beban iuran masuk ke kredit 150 dan total saldo debit sebesar 5.950.000. Selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo. Di sini nama akun kas masuk ke debit 14.850.000, modal masuk ke kredit sebesar 20 juta, pendapatan masuk ke kredit sebesar 9.600.000, beban masuk ke debit sebesar 5.950.000, piutang masuk ke debit sebesar 1.600.000, perlengkapan masuk ke debit sebesar 2.400.000, peralatan masuk ke debit sebesar 3.600.000 dan utang masuk ke kredit sebesar 1.600.000. Asuransi dibayar di muka masuk ke debit sebesar 600, Prive masuk ke debit sebesar 2.200.000. Jadi total debit sebesar 31.200.000 dan total kredit sebesar 31.200.000. Dan ini totalnya harus balance juga.